Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Salawat serta salam Pak Angga tak lupa haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membuat kita itu yang dulu zaman bodoh menjadi zaman yang terang benderang seperti ini. Sehingga ilmu Islam itu kita masuk sampai kita itu bisa tahu kebenaran bahwa Allah itu satu, Allah itu maha segala-galanya. Ada berapa sifat Allah? Berarti kalian masih fokus. Baik, untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, Pak Angga ingin minta Mas Yusuf untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa belajar. Roba wabil Islam dina hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah kita masuk semua. Alpa tidak masuk. Oke, pada pagi hari ini Pak Angga ingin menjelaskan tentang bimbingan karir. Bimbingan karir ini penting buat kalian karena apa? Karena kalian setelah lulus SMA nanti, kalian pasti akan melanjutkan studi lanjut. Di sini ada yang mau nikah setelah lulus? Oke, ya. Ada yang mau kerja setelah lulus? Mau? Nggak mau kuliah dulu? Oke, Mas, belakang mau kerja langsung? Part time sambil kuliah. Oke, ide bagus. Biasanya kalau part time yang bagus itu kuliahnya itu di luar negeri. Keren. Oke. Jadi ini ya topiknya kita kematangan memilih jurusan di universitas. Karena apa? Kita butuh kematangan karena ya jurusan yang kalian pilih nanti akan menentukan karir ke depannya. Jadi kalau kalian salah jurusan, ya pasti karir kalian pasti asal-asalan nanti. Ya, menyesalnya itu di belakang. Baik, Pak Angga ingin mengutip tentang motivasi yang sudah disampaikan oleh menantu Rasulullah. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Pak Angga ingin mengutip, begitu bodoh manusia jika dia merusak masa kini sembari khawatir tentang masa depan, akan tetapi menangis di masa depan dengan mengenang masa lalunya. Ada yang bisa mengartikan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib? Tidak ada? Angkat tangan kalau misalnya bisa mengartikan. Apa ini maksudnya Pak Angga? Gimana maksudnya Pak ini? Ali bin Abi Thalib. Mbak Sania? Menyesal ya, menyesal. Ini maksudnya sambil Pak Angga jelaskan biar sekalian bisa baca artinya. Enggak jelas ya? Jelas nggak di belakang? Pintunya ditutup. Penting ya. Jadi kita itu tidak berbuat apa-apa karena terlalu takut dengan masa depan kita. Kita itu hanya memikirkan masa depanku itu kayak apa ya. Takut sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Padahal dia harusnya itu berbuat sesuatu yang maksimal. Dan dia tuh melihat yang ada sekarang itu disyukuri. Oh, sekarang saya punya fasilitas. Oh, saya punya orang tua yang mau membiayai kami sekolah. Nah, itu kalian harus syukuri. Terus kemudian apa? Kalian tuh bertindak. Nah, kalian bertindak. Apa yang bisa kalian tindaki sekarang? Ya kalian bisa nyari informasi.
Informasi apa? Informasi-informasi jurusan, informasi-informasi jalur masuk, informasi-informasi universitas yang akreditasinya A, misal seperti itu. Ya. Nah, itu kalian bisa kalian lakukan, kemudian kalian bertindak. Oh, masuk ke sana itu passing grade-nya sekian. Nah, kalian mesti harus usaha mulai dari sekarang. Biar apa? Biar kalian besok ketika sudah melakukan sesuatu, kalian sudah meraihnya, kan nggak akan menyesal di kemudian hari. Itu maksudnya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti Pak Angga setelah nonton video kita bikin kelompok. Kelompoknya mau putra-putri atau putri-putri, putra-putra? Putri-putri, putra-putra ya. Nggak mau dicampur? Nggak mau kenalan satu sama lain? Oke. Oke, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nanti bikin kelompok, terus kemudian Pak Angga kasih kertas. Kertasnya itu nanti di situ banyak problem, ya. Bukan banyak problem sih sebetulnya. Satu kelompok satu problem. Cuman setiap problem itu ada pertanyaan. Setiap problem itu ada 4 pertanyaan. Kurang lebih 4 pertanyaan. Pertanyaannya ya ada yang kaitannya sama cerita, ada yang kaitannya sama kehidupan sehari-hari kita. Itu masalah yang perlu kalian pecahkan. Satu harapannya biar kalian itu punya pengalaman atau punya gambaran. Oh, problemnya nanti ketika saya mau mempersiapkan jurusan atau memilih jurusan itu seperti ini, Bang. Misal perbedaan pendapat dengan orang tua, terus bingung nggak tahu mau kemana, itu kan problem. Nah, setidaknya kalian sekarang sudah tahu problemnya, insya Allah nanti ketika kalian kelas 12, kalian sudah tidak gumun lagi. Tahu gumun ya? Gumun itu heran. Ya. Kalian tidak heran lagi, kalian sudah punya pengalaman untuk menghadapi masalah tersebut. Oke, seperti itu. Terus kalian diskusikan, boleh kalian itu browsing, boleh. Kalian nggak apa-apa, kalian tanya-tanya, tapi tetap jaga jarak. Seperti itu, ya. Nanti tinggal kursinya aja digeser hadap sana, jadi hadap-hadapan di sini. Nggak usah menghadap ke depan, nggak apa-apa, tinggal geser ke sana. Masnya yang Mas Rehan ya, Mas Rehan menghadap sana, biar hadap-hadapan. Ini ya, paham ya? Terus kemudian kalian diskusikan, satu aja nanti kalian menuangkan hasil pemikiran atau hasil diskusinya itu ke dalam PPT atau yang PPT online. PPT online itu namanya Google Slide. Ya, kalian udah punya akun Google kan ya? Sudah punya akun Google ya? Kalau kalian sudah punya akun Google, kalian tinggal buka Google-nya itu, terus kalian browsing Google Slide. Terus di sana ada sign in kalau nggak salah. Terus kemudian kalian sign in aja. Kalian buka, kemudian kalian bisa pilih tema mana yang menarik buat kalian, bebas. Tangga nggak ada penilaian untuk masalah tema, tinggal kalian masukkan aja. Itu ya. Tangga penilaiannya cuman keaktifan kalian diskusi saja nanti. Keaktifannya seperti apa, terus hasil diskusinya seperti apa. Habis itu nanti kalian pilih salah satu teman kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan. Nah, setelah presentasi, kalian nanti boleh tanya yang di satu kelompok, boleh tanya yang beda kelompok, boleh tanya. Ya, harapannya Pak Angga, kalian nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok yang maju ke depan. Ya, terus nanti yang lain nggak harus yang kelompok itu yang memberikan solusi dari pertanyaan atau yang jawab, tapi semuanya boleh jawab. Kalau kalian punya pengalaman atau punya strategi dalam menjawab. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalian siap dalam bimbingan pagi hari ini? Oke, kalau siap, kalian biar semangat, Pak Angga mau permainan dulu. Ya,
Permainan. Pak Angga minta kita nyanyi topi saya bundar. Ada yang hafal? Ada yang nggak hafal? Lupa? Masuk lupa? Udah kelamaan online ya? Topi saya. Nah, gitu. Tapi pakai gerakan ya. Cuman syaratnya tidak boleh mengucapkan kata saya sama bundar. Saya sama bundar nggak boleh diucapkan, tapi pakai gerakan. Bisa dipahami? Oke. Hitungan ketiga kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan ya. Pak Angga nanti gerakannya saja, gitu ya. Siap? Oke, hitungan ketiga Pak Angga mulai. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Lagi enggak? Enggak bisa ya. Padahal Pak Angga enggak usah suruh gitu loh, tapi improvisasinya keren. Ada musiknya. Oke, Pak Angga ice breaking sudah, insya Allah sudah fresh ya. Apa perlu kita baca Quran dulu biar makin fresh? Oke ya. Baik, Pak Angga putar video. Insya Allah ini ada suaranya. Tapi jelas ya gambarnya ya. Mudah-mudahan jelas. Walaupun nggak ada suaranya. Suaranya cuma musik-musik kok ini.
Oke, kurang lebih videonya seperti itu. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Persiapan karir, persiapan karir. Yang pertama tadi apa aja pilihannya selain kuliah? Kerja. Terus sebelum kalian mau kuliah pilihannya di sini apa semua ya? Tadi kerja atau kuliah atau nikah? Kuliah. Oke. Kalau kuliah milih jurusan, kalau kuliah milih jurusan yang perlu diketahui pertama di video itu tadi apa? Hah? Bakat, minat, ya. Bakat, minat, oke, pilihan dan lain sebagainya. Jadi tahu diri sendiri dulu, benar nggak? Tahu diri sendiri. Kira-kira kalian sudah tahu diri kalian sendiri nggak? Belum. Kalau minat pasti tahu ya kalian ya, minatnya apa. Tinggal kalian sesuai dengan kesukaan kalian. Tapi kalau bakat itu harus diukur terlebih dahulu. Kalau yang SKS pasti dulu pernah tes psikologi, ya. Tes psikologi di sana ada tes minat dan bakat. Nah, besok kita kelas 3 kita juga ada tes minat dan bakat yang insya Allah itu akan membantu kalian memilih jurusan. Kalian itu cocoknya itu di bidang apa? Mesin atau industri atau kesehatan atau sosial. Nah, bisa nggak anak IPA itu masuk ke jurusan sosial? Nah, di sini ada yang mau masuk ke jurusan sosial? Oke, sebentar. Masnya mau jurusan sosial, jurusan apa Mas? Manajemen. Oke, orang tuanya bisnismen? Bukan. Pengen terinspirasi siapa masuk manajemen? Pak? Pak Sardi, Sandi. Oh, Sandiaga Uno. Masya Allah. Luar biasa. Oke, di dalam video tersebut, insya Allah sudah menggambarkan apa sih setelah lulus kuliah, lulus SMA itu tadi, setelah lulus SMA terus mau ngapain? Nah, insya Allah kalian sudah punya sedikit gambaran tentang perencanaan tersebut ya. Perencanaannya seperti apa, terus yang perlu disiapkan apa. Nah, besok insya Allah sekolah juga bakalan membantu kalian untuk tes minat dan bakat. Dan besok kalau misalnya ada informasi tes minat dan bakat, kalian ikut. Jangan sampai kalian tidak ikut. Walaupun dulu kelas 10 kalian pernah ikut ya, online yang suruh gambar itu. Nah, di sini ada yang pernah ikut? Nggak ikut, pernah nggak? Ada yang belum mengikuti? Ikut semua? Tuh, salah satu layanan kami ya, tes psikologi. Baik, sekarang sudah waktunya kalian membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok, tinggal kalian nanti geser saja
kursinya biar berhadap-hadapan, yang putri, yang putra, ya putra. Seperti itu ya. Kemudian kalian nanti Pak Angga kasih kertas, di situ kertasnya itu soal cerita, di mana ceritanya itu ada murid yang punya masalah. Ya, masalah kaitannya sama memilih jurusan. Ya, memilih jurusan. Terus kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke apa namanya? Kalian jelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kenapa. Terus kemudian kalau misalnya terjadi di kelompok kalian atau di diri kalian itu seperti apa. Ya, siapkan nanti juga Google Slide-nya kalian. Ya, siapa yang mau nulis di Google Slide, terus kalian cari petugas atau teman kalian itu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pemikiran di Google Slide tersebut. Bisa dipahami? Saya oke. Silahkan membentuk kelompok dengan membalikkan kursinya saja boleh, sekalian sama mejanya boleh. Mana? Satu kelompok. Nah, satu ini dibikin 2 kelompok saja. Putra sama putri. Ya. Apa mau digabung? Tidak ya. Ini aja tinggal dibalik, masnya sebelah sini. Ini madhab sana, yang sebelah sana hadap sini. Oke? Yuk, silahkan dibentuk kelompoknya. Baik, di sini ada kelompok Pak Angga sebut kelompok Roni dan kelompok Eli. Ya, Roni itu nama laki-laki atau perempuan? Oke, Pak Angga kasih kesempatan yang perempuan dulu, mau kelompok yang putri atau yang laki-laki? Permasalahannya. Yang Eli. Oke, si Eli. Didiskusikan ya. Dan yang putra kelompok Roni. Nanti di Oke. Kita diskusi untuk menyelesaikan tugas ini. Kita sepakati berapa menit? 30 menit? Kelamaan enggak? Enggak ya? 30 menit. Oke, 30 menit. Sekarang jam 8.24. Berarti 9 kurang 5 menit. Selesai ya? 9 kurang 5 menit. Oh iya.
Apa? Di Google aja nggak apa-apa. Yuk, disiapkan Google Slide-nya. Siapa ini? Nah, itu tinggal pilih temanya. Ini aja. Udah baca? Apa kira-kira judulnya? Apa kira-kira judulnya? Solving chronic problem. Solving. Ya, tinggal pilih aja template-nya.
Gimana? Enggak. Anak tunggal. Seinimu aja, sepemikiran di situ kan nggak ada tulisannya atau punya adik, anak tunggal dan lain sebagainya. Anggap aja kalau punya adik gimana, kalau anak tunggal gimana. Seenaknya kalian aja. Ini download slide ya? Download template? Sudah pertanyaan nomor berapa kira-kira? Baru nomor 1?
Sudah nomor berapa ini jawabnya? Apa? Boleh judulnya itu boleh problem 2 boleh, atau mau kalian masalahnya Eli misal itu kan judulnya. Atau problem solvingnya Eli misal. Solving biasa SOL ya. Biar mudah ditulis di kertas dulu. Punya kertas nggak? Nih. Kalian ngapain? Nomor 3 mau lihat. Tiga, itu tentang nomor. Tip ya. Berarti antara diambil alih terus kalau dia ayah ya,
ini berarti harus bertanggung jawab. Hal yang bagaimana? Kalau dia nggak mau itu, dan dia biasanya nggak mau nggak melepas biasanya bisa Sadar kamera semua. Nanti lagi. Prospek kerja itu kalau nanti lulus dari perguruan tinggi itu peluang kerjanya itu gimana? Misal lowongannya banyak apa enggak? Gajinya itu tinggi apa enggak? Jenjang karirnya seperti apa? Nah, itu prospek kerja. Kalau prospek kerja semuanya sebetulnya prospek. Cuman kita itu biasanya kan melihat tingkat lowongan kerjanya itu. Kan enggak semua bidang pekerjaan itu lowongannya banyak. Benar enggak? Kadang cuma sedikit tapi sekalinya bisa masuk gajinya luar biasa. Ada yang banyak sekali tapi nanti gajinya ya biasa-biasa aja. Tinggal prospek kerja itu sudut pandangnya seperti apa. Itu ada pertanyaan prospek kerja enggak? Prospek kerja itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang dari jumlah lowongan, ada sudut pandang dari nominal penghasilan. Nah, kira-kira mau diambil yang mana dari sudut pandang prospek kerja itu?
jurusan saja semuanya. Jurusan aja. Ya. Oke. Nanti yang ada kerjanya. Nggak ada prospek-prospekan ya. Tulisan ini dokter. Apa umum sekolah? Apabila sekolah ya umum di sekolah kita, di sekolah Al Azhar ini, Masuk guru BK juga? termasuk guru BK, termasuk wali kelas, termasuk semua guru.
Udah nomor berapa, Mas? Terakhir. Udah selesai semua. Tinggal dituangin di ini. Google Slide. Nanti yang presentasi siapa? Kelompok Roni. Udah selesai? Waktunya udah habis? Nomor berapa ini? Oh, tulis ulang. Yang di Google Slide-nya udah? Oh, masih ditulis. Ini juga tinggal masukin ke Google Slide. Nanti maju ke depan sini atau di tempatnya masing-masing? Tempat masing-masing aja. Yang mau presentasi yang Roni atau yang Eli dulu? Roni. Ya, nanti kalau udah selesai. Siapa yang presentasi yang Roni? Rangga. Siapa? Oh, Raga ini, Mas Raga. Udah suruh nulis, suruh presentasi. Ngapain? Ya. Ya. Boleh.
Mas Yusuf apal banget. Mas Raga baru akrab. Ini Mas apa? Ewaldo. Mas Alivio ya, sang ketua kelas. Iya. Itu Pak ketua kelasnya. Dia kendala di istirahat aja. Apa? Saya gantiin. Jadi disuruh forward. Yang kelas 10 siapa ketua kelasnya? Panggilannya Ucup sih. Kan bisa. Tapi kalau nanti itu namanya ucap kali ini biasanya. Ya mau dia juga panggilnya kalau nggak ucap. Kalau Ucup itu di baju-bajuri itu yang sering pakai baju sepak bola terus itu. Tahu nggak? Siapa? Si Ucup. Baju-bajuri nggak tahu ya? Oh, siapa Jarwo? Oh iya. Itu yang kalau kemudian kan banyak aja mau haji kan. Ah iya. Banyak sama dengan haji. Iya ya. Yusuf itu nggak satu kelas sama si ini toh, sama AA. Enggak, dia cuma dua. Cuma dua. Jadi satu kelasnya Pak nanti. Padahal dia bisa ini loh, bisa akrab sama si AA. Iya bisa. Bisa ngomong maksudnya. Sefrekuensi. Beda ya. Maksudnya kayak orang sudah tahu sama kenapa aku masih bingung. Aku pikir apa sama ngomong. Ada kalau kayak dia banyak orang tuh kayak oh banyak orang cepat sekali ngomongnya itu kenapa? Ya. Gangguan. Karena mindsetnya udah beda. Jadi beda banget kayak kita. Ya. Kita terlalu jauh. Sudah selesai. Belum, anggap S1. Ini sekolah ini cuman sertifikat pendidik aja. Bukan nambah titel enggak? Ini kalau begini kayak gini lagi nih. Apa? Aku bisa nggak kayak Pak? Ya. Tambah dulu jadi mana? UNI. Aja. Sini dekat. Aja. Mas Alivio dulu asalnya mana tuh? Asalnya mana? Belitung. Rencananya kuliah di sini atau di sana? Di mana Mas? Di Belitung sana atau di Jogja aja besok lanjutnya? Oh, keluar negeri. Sama kayak Raga. Banyak informasi. Kemarin itu Pak Angga itu share loh. Share yang apa informasi beasiswa Jepang. Ya. Kan usaha dulu. Ya kalau beasiswa itu kan berarti kan nggak pakai duit, maksudnya bisa. Oh. Tujuannya mana negara tujuan? Amerika. Sama? Kalau AA pasti ngejarnya Rusia. Kelihatan lah. Kelihatan kalau AA tuh kelihatan. Rusia apalagi revolusi apa? Nama Zoom-nya aja tuh tulisan Rusia itu. Apa Rusia gitu. Kayak susah-susah. Nah, ada juga bahasa Indonesia. Rusia bisa saya. Siapa tahu bisa tidak bahasa Rusia itu. Uni Soviet ya nama lain. Nama SMP dulu Pak. Apa Uni Soviet? Yang aku omongannya tank. Oh, tank apa? Mungkin nggak ada lagi tank kali. Alivio dari sini juga loh.
kayak Big Bang. Oke kan jenis jenisnya banyak di situ, main destroyer, apa, kayaknya macam itu. Aku cuma mau destroyer sama tapi kalau Penting itu tank itu. Kalau nggak ada tank magi nggak ada apa-apanya. yang itu kan kayak apa alat berat itu. Iya. Kayak pelindung. Pelindung Wis core. mulai. Orangnya tentara, tanknya ya tank. Nanti Google Slide-nya disimpan ya. Disimpan terus dikirim ke Pak Angga. Amerika tujuannya keren. Kalau Mas Raga tujuannya ke negara mana Mas? Jepang. Nah, kemarin ada info beasiswa itu Tokyo International University. Saya pengen ke Kyoto University. Kyoto. Selain Mas Vio dan Mas Raga yang ke luar negeri siapa? Nggak ada. Belum tahu. Sudah? Sudah selesai Mas. Nanti disimpan ya itunya ya, jangan langsung dihapus. Mas Raga sudah selesai? Sudah? Oke. Apa? Apa? Oh, mau presentasi siapa dulu ini? Roni dulu. Oke. Ini permasalahannya Roni ya, biar Erli juga tahu ya. Mas, mic-nya tadi mana? Oke. Sudah terus ini aja nggak apa-apa. Ya, mic. Mantap. Ini Mas Raga mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti tinggal Mas Raga sebelum membacakan jawabannya, dibacakan dulu pertanyaannya. Gitu ya. Pertanyaannya satu, apa, terus jawabannya apa. Dari kelompok kami, jawabannya seperti ini. Hasil diskusinya seperti ini. Sudah masuk? Didengerin nih, didengerin. Saya dari kelompok kami bikin akan menjelaskan penyelesaian masalah yang dimiliki oleh permasalahan pertama adalah seorang yang mempunyai passion di bidang jalannya atau publicity dan tetapi ayahnya memiliki perusahaan yang memiliki jaringan yang sangat luas. Jadi ayahnya itu ingin Roni meneruskan usahanya dan meninggalkan dagang. Tetapi Roni tidak mau karena dia tidak suka dengan lingkungan bisnis. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat permasalahan yang sedang dihadapi Roni. Di masalah ini Roni
Jadi Noni kebingungan untuk memilih karirnya, ingin menjadi seorang dai atau menjadi seorang bisnismen, melanjutkan saya karena kelompok kalian apabila masalah yang alami terjadi pada kalian, apa yang akan kalian lakukan? Noni memiliki basic passion atau tidak? Jika kita jabarkan dari itu adalah passion yang berhubungan dengan public speaking, tetapi kita mendakwahkan syariat Islam. Tapi di dalam kasus ini dia memberikan tekanan untuk melanjutkan bisnis sayanya. Jadi dua pilihan. Melanjutkan bisnis sayanya. Jika dia menyewa seorang profesional untuk melanjutkan bisnis sayanya. Jadi dia menjadi stakeholder atau menjadi pengawas pemegang saham besar dari perusahaan ayahnya. Tetapi kami harus memiliki basic untuk menjadi seorang bisnismen. Anda tidak bisa hanya memberdayakan Indonesia pada orang lain. Jika ingin, dia bisa mengubah model bisnis ayahnya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dia bisa berdakwah selagi menjalankan bisnis ayahnya. Misalnya, tapi bisnis ayahnya itu seperti banking, sudah jelas bisnis tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetap kita masih bisa berubahnya. Kita bisa berubah jadi kita bisa motivasi masyarakat Indonesia yang buta akan finansial dengan sesuai dengan syariat Islam. Jadi dia tetap bisa menjalankan misinya seperti itu untuk mendakwakan Islam dengan melanjutkan bisnis saya. Pentingnya kita memberikan kita tidak perlu pekerjaan profesional, kita pelajari secara otodidak. Sedangkan jika ingin memilih pekerjaan sebagai profesional, misalnya analis, programmer, pekerjaan yang dia inginkan di awal, dan itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Atau tidak, kalau kita lakukan selama apa yang kamu lakukan dalam meningkatkan rasa pengetahuan tentang informasi yang berbeda, kita bisa melakukan riset mandiri kita mencari informasi di organisasi yang berkecimpung di jurusan yang kita inginkan, dan juga kita bisa bertanya ke psikolog, mereka kenalan atau kita punya kenalan kerja dengan sesuai dengan passion kita bisa bertanya kepada beliau. Yang saya presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok Roni. Baik, itu kelompok Roni. Yang kelompok Eli langsung menanggapi atau presentasi dulu? Presentasi dulu aja ya. Siapa ini yang mau presentasi? Gila. Oke. Nanti nggak usah ngadep kamera, langsung ngadep teman-temannya yang Roni aja nggak apa. Ya. Didengarkan ya, Mas Roni, kelompok Roni. Nanti tak kasih waktu untuk menanggapi ya. Termasuk yang Eli menanggapi yang Roni menanggapi yang Eli. Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok Eli. Baik. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan atau sesi diskusi, atau ada yang mau menyanggah, wah itu tadi solusi yang disampaikan oleh kelompok Eli atau kelompok Roni ada yang tidak sesuai. Kira-kira dari kelompok Eli dulu ingin menanggapi atau menanyakan kaitannya sama apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Roni? Kelompok Roni tadi mengatakan bahwa permasalahannya si Roni itu kan dia pengen menjadi seorang penceramah. Cuman ayahnya itu menginginkan Roni untuk meneruskan perusahaan yang sudah dirintis oleh ayahnya. Permasalahannya Roni seperti itu. Dan kelompok Roni tadi memberikan beberapa solusi. Di antaranya menyewa profesional, benar ya, Mas Alisio dan teman-teman, menyewa profesional dan apalagi tadi? Oke, yang pertama menyewa seorang profesional untuk meneruskan perusahaannya ayahnya dengan diawasi oleh si Roninya itu sendiri. Dan yang kedua mengubah konsepnya si perusahaan itu yang tadinya itu konvensional menjadi yang syariah. Kira-kira ada tanggapan atau ada solusi lain? Atau kok seperti itu ya Pak Angga? Jauh banget itu, misal seperti itu.
Ada yang mau menanggapi kelompok Eli? Atau setuju-setuju aja? Oke, sampaikan aja. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Yuk, silahkan ditanggapi. Didengerin nih, didengerin. Fokus, fokus. Silahkan. Harusnya orang itu ya apa ya? Menurut apa yang disampaikan karena kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kajian di sana sudah nggak terlalu kayak gitu, otomatis dia kalau misalnya bakal lancar. Artinya kalau misalnya pemikiran Iya, misalnya kayak gimana? Ingin misalnya ini ya nggak memikirkan yang lainnya, terus pasti kalau misalnya sekarang Seorang profesional namanya itu ini kan menurut stakeholder terbesarnya apa tujuannya? seorang profesional itu gak bisa mengontrol penuh perusahaan, tapi dia bisa punya kuasa untuk mengatur bawah-bawahannya. Tapi tetap keputusan, karena misalnya perusahaan ini ada ekspansi bisnis ke bisnis yang ini, yang lain, akan melakukan ekspansi. Si profesional tersebut nggak bisa asal saya udah ekspansi bisnis ini, nggak bisa, karena yang memiliki Harus satu pegang saham dulu. Enggak, gini, saya tengahi ya, saya tengahi. Yang dimaksudkan di sini di kelompok Roni, saya tanya dulu. Berarti Roni masih ikut campur di perusahaan ayahnya, walaupun dia tidak terjun secara langsung, masih seperti itu. Cuman yang diinginkan dari kelompok Eli itu ya udah dia mau ngelepas semua urusan perusahaan, fokus ke dai-nya, seperti itu, benar nggak? Dan itu melepas tanggung jawab dari orang Ya, kalau menurut sini, kalau menurut dari kelompok Eli, udahlah itu udah bukan urusannya Roni lagi. Semua urusan entah itu apa namanya tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai penerus perusahaan, dia nggak mau tahu kalau dari kelompok Eli gitu. yang nggak boleh terus kayak gitu. Yang makanya dia nggak belajar perusahaannya, dia jawab personal. Cuman gini, kalau menurut pandangannya Roni, oke, seru sekali ya. Dari pandangannya Roni, sayang kalau ditinggalkan begitu ya. Perusahaan udah besar, sudah dirintis dari lama, sudah besar sekarang menghasilkan, kok gilirannya anaknya kok nggak disuruh meneruskan saja nggak mau seperti itu ya. Oke, itu pendapat sudut pandang masing-masing. Jadi it's okay ya, it's okay, nggak masalah itu. Jawaban ini
dari kasus seperti ini itu sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. It's okay. Tadi benar mungkin yang disampaikan oleh kelompok Eli, bahwasanya saya fokusnya itu pengen didai. Biarkan perusahaan itu diurus keluarga saja. Maksudnya ayah saya saja nggak apa-apa. Lepas, saya yang penting fokus sama karir saya sendiri. Mungkin dari kelompok Eli fokusnya memang seperti itu. Tapi kalau untuk kelompok Roni, ya udah wong ini juga apa namanya perusahaan ayah saya anaknya, ya hak saya juga nanti saya mau ngurusi apa enggak. Dan keputusannya adalah ngurusi, walaupun tidak terjun langsung ke perusahaan. Tetap fokusnya tetap dua, poinnya tetap satu ya. Roni tetap apa namanya karirnya itu pengen diteruskan sebagai seorang dai. Ini ya poin yang satu yang sama dengan Roni dan Eli itu seperti itu. Cuman yang satu masih ngopeni, apa bahasa Indonesianya ngopeni itu? Mengurus perusahaan yang dari ayahnya. Kalau yang sini ngelepas perusahaan tanggung jawab ke keluarganya, dilepas ke sana. Oke, tepuk tangan buat kelompok Roni. Tanggapan dari kelompok Eli luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok Roni mau menanggapi kelompoknya si Eli. Kalau menurut saya jangan ikhlas-ikhlas saja menerima, tadi kan udah disanggah. Gitu loh. Kalau Eli itu kan tadi bingung memilih jurusan. Memilih jurusan walaupun dia itu pinter ya, itu permasalahannya sudah di sana. Dia pinter, dia punya prestasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Cuman Eli dari identifikasi masalahnya, Eli bingung memilih jurusan. Kalau tadi cara-cara yang mau dilakukan si Eli seperti yang di video sebetulnya ya, sudah dia mau mencari minat bakatnya terlebih dahulu, seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa, Kak? Dia dibaca. Penjelasan kalian. Sangat penting untuk mengetahui bahwa perspektif di masa depan dari jurusan agar kita tidak hanya menggunakan kuliah, namun ternyata jurusan kuliah yang kita pilih tersebut tidak memiliki perspektif yang menjamin di masa depan. Oke, kalau dikaitkan sama si Eli berarti Eli ini mementingkan prospek kerja ke depannya dalam memilih jurusan, berarti seperti itu. Oke, prospek jurusan tadi seperti Pak Angga sudah sampaikan, ada dua sudut pandang. Prospek jurusan jumlah lowongan atau jumlah penghasilan, benar enggak? Nah, kalau untuk si Eli, kira-kira di kelompok kalian, kelompok Eli, kira-kira sudut pandang yang mana yang ingin dipilih? Enjoy, walaupun prospek kerjanya enggak. Oke, yang penting bahagia si Eli. Walaupun prospek kerjanya satu, jumlah lowongannya sedikit, jarang-jarang. Atau yang seperti apa? Prospek kerjanya luas, bisa kerja di mana aja itu. Oke, seperti itu jawabannya si Eli. Kira-kira Rani mau menanggapi atau setuju-setuju aja?
Oke? Oke. Gimana Mas Raga? Interpretasi ya, berarti dia orangnya pintar, berarti punya kelebihan di bidang akademik. Ya. Jadi Eli mending cari prospek juga yang memiliki gaji yang besar karena dia punya kelebihan. Oke, ini saran dari Roni. Luar biasa. Suruh daftar pemain NBA karena dia prestasinya di basket. Enggak, gini. Maksud dari Mas Roni, dari kelompok Roni, bahwasanya Eli itu harusnya itu kan dia punya potensi. Dia harus memilih grade yang paling tinggi, yang paling susah sekalian gitu ya. Ya, untuk memaksimalkan. Enggak hanya cuman kesenangannya saja, kalau bisa capaian yang paling tinggi apa namanya? Pencari kerja itu apa? Prospek kerja yang paling tinggi. Kalau menurut kalian apa? Menurut kelompok Roni apa? Yang paling tinggi itu apa? Karir yang paling tinggi. Apa? Ya, yang bisa dicapai. Direktur. Berarti kuliahnya di tergantung skillnya. Skillnya multi talent ini tadi si Eli. Berarti maksudnya manajemen. Oke, berarti Eli memilih jurusannya apa? Kalau misalnya dia masuk perusahaan pertanian, dia berarti misalnya Agribisnis. dia kayak tergantung perusahaan yang dia mau. Oke. Kalau menurut kelompok Roni, karir yang paling tinggi, yang paling menurut prestis, yang menurut Roni itu prestis susah dicapai karena apa namanya penghasilannya tinggi, seleksi masuknya susah, itu apa? Ya terserah. Direktur, founder itu berarti bisnismen. Berarti kuliahnya di bagian manajemen bisnis berarti ya, yang lebih spesifiknya. Apa contohnya apa? Teknik punya atasan nggak? Kalau dia founder itu nggak punya atasan ya. Oke. Padahal Steve Jobs itu dia sekolahnya tinggi nggak? Dia tinggi tapi DO. Oke, berarti nggak sampai lulus berarti. Berarti pendidikan nomor Oke, berarti orientasi gini ya, Anda coba menguraikan orientasi dari kelompok Roni adalah karir yang paling tinggi adalah karir dengan penghasilan yang luar biasa, seperti kayak founder itu. Founder dari Steve Jobs itu berarti apa? iPhone, Apple. Oke. Dari situ dia berarti harus punya pemikiran terobosan baru atau temuan-temuan baru untuk bisa menjadikan dia itu punya
karir yang paling tinggi puncaknya. Nah, oke, terima kasih, itu tanggapannya dari Roni. Kalau dari Eli kira-kira ada tanggapan? Oke, kalau kita menanggapi apa yang disampaikan tadi, gimana? Ini, oke ya, itu tadi tanggapan dari Roni, bahwasannya apa yang menjadi pandangan kita ketika di SMA itu mungkin itu bisa menjadi, yang disampaikan Roni itu bisa menjadi capaian yang luar biasa atau jadikan inspirasi dalam kita menjalani hidup. Nah, inspirasi it's okay. Tapi kalau untuk perencanaan, nah, kalau kita merencanakan sesuatu kira-kira besok ke depannya mau buat apa ya, terobosan-terobosan itu kita susah sekali untuk membayangkan kalau kita tidak bisa menjalani dulu hidup kita itu gitu loh. Paham nggak? Seperti kita Honda, Mas Alivio tahu nggak? Bisa ketemunya pabrikan Honda. Honda. Kemarin pernah ada postingan di Instagram, Pak Angga sedikit sekilas itu membaca. Betul. Betul. Ya. Ya, itu Honda. Namanya juga Honda, terus kemudian pabrikannya juga Honda juga. Itu sebagai inspirasi kita aja. Bahwasanya kita terjun dulu sebagai montir ya Mas ya. Sebagai montir atau mekaniknya. Ketika dia itu punya temuan, dia tawarkan ke perusahaan yang besar, tidak diterima, tapi dia tetap berusaha. Nah, ini inspirasi. Inspirasinya yang bisa diambil apa? Ketika kita jatuh, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita harus terus optimis bahwasanya apa yang mau dicapai itu terpenuhi. Mungkin itu, insya Allah nanti selanjutnya kita akan diskusi lebih dalam lagi terkait dengan karir, karena ini diskusinya ada keterbatasan waktu ya. Sekarang sudah jam 9:30, waktu juga sudah habis. Jadi kesepakatannya tadi ada berapa yang perlu disepakati. Bahwasannya kalau kita minta perhatiannya sebentar, kalau kita punya pilihan yang sesuai dengan keinginan kita, pilihan jurusan sesuai dengan keinginan kita tetap harus, ada apa Mas? Ada yang salah? Oke. Oke. Berarti kesepakatannya di diskusi kita pada pagi hari ini, bahwasanya kalau kita fokus sama tujuan jurusan yang ingin kita capai, kita harus niatkan itu ya, tidak tergantung sama kata siapa, saran siapa, teman kita kemana, kita harus ikut ke sana, nggak harus seperti itu. Sesuaikan dengan passion atau keinginan kita, fokusnya itu di sana, dan itu mesti harus diperjuangkan. Itu poin yang pertama. Kemudian tadi poin yang kedua dari si Eli, bahwasannya kita harus menyesuaikan. Nah, ketika kita bingung terhadap sesuatu, banyak pilihan, banyak referensi, kita harus sesuaikan dengan minat dan bakat. Jangan sampai kita nabrak minat dan bakat kita. Untuk bakat kita bisa tes bakat dengan tes
psikolog. Bisa seperti itu contohnya. Oke, gimana untuk pertemuan kita pada pagi hari ini? Kira-kira pemahaman apa yang bisa kalian dapat di pertemuan kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa angkat tangan untuk menyampaikan pemahaman apa yang sudah kalian dapat di pertemuan kita pada pagi ini? Pagi ini, Mas Alivio? Oke, perspektif baru, sudut pandang tentang karir ya Mas ya. Oke, ada lagi? Mungkin bisa kalian sampaikan perasaan apa yang sudah kalian dapatkan di pertemuan kita pada pagi hari ini? Oke, seru. Kalian belum pernah diskusi seperti ini? Oke. Besok kapan-kapan kita diskusi seperti ini lagi ya. Kalau ada teman kalian yang masih daring, diajak untuk luring datang sini. Oke, seperti itu. Pak Angga kasih kesempatan kalian untuk menanyakan terkait apa saja. Mungkin bisa di topik ini atau di luar topik boleh. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, sudah saatnya di akhir waktu kita pembelajaran pada pagi hari ini untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, nanti setelah ini Pak Angga kasih kalian kertas evaluasi, nanti kalian isi, ya kalian isi. Kaitannya apa Pak tentang itu? Apa isi evaluasi tersebut? Ya isinya ya tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Seperti ini. Itu nanti kita kasihkan setelah ini saja, setelah pertemuan ini. Kita nanti biar kalian juga tidak terlalu lama di sekolah, kalian nanti bisa langsung keluar. Seperti itu ya. Oke. Minta tadi sudah Mas Roni yang membuka untuk berdoa, yang penutup minta Mbak Sania ya. Mbak Sania untuk mengakhiri kita dengan berdoa. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai pahala. Ya, pahala. Oke, terima kasih Pak Angga akhiri, Pak Angga tutup. Bila ada salah kata Pak Angga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.